kerugian. Pertama, di dunia hidup kita juga tidak akan selamat, dan apalagi nanti di akhiratnya Allah tentu justru bahkan semakin tidak akan selamat. Kalau sekarang kita tidak sholat, bisa kita lari-lari. Dihukum Dek Mayanti, disuruh bayamu, wah bisa lari. Saya tidak lari, kan jatuh lagi, cek genteng, atau cek bagang, atau dulu sampai aku mangaden, atau putar-putar lari. Mayanti tipu, dijajang tipu, tipu dijajang tipu, bisa lari. Tapi nanti di akhirat bisakah kita lari? Budaya Allah Subhanahu Wa Taala, akan bisa. Maka seorang guru menyuruh kita untuk ibadah itu coba diindahkan panggilannya. Ketika guru menyuruh sholat, coba diindahkan. Nah, makanya sholat itu adalah hal yang pertama. Oke, di akhirat itu yang pertama kali nanti ditanya di umur akhir itu adalah ibadah sholat. Apabila baik ibadah sholat awak, maka beruntunglah awak. Tetapi ketika ibadah sholat awak tidak baik, maka merugi kita. Nah, merugi awak kalau seandainya ibadah sholat awak tidak baik. Dan apalagi dijelaskan dalam Quran surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang sholat juga masih celaka kata Allah. Siapa dia? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apalagi kita yang tak sholat, semakin celaka kan? Ya jelas, sangat celaka sekali kalau kita yang tidak mau sholat. Orang yang lalai saja kata Allah celaka. Coba kalian menuangkan itu bukan tulisan puisi, tulisan manusia. Itu firman Allah, perkataan Allah. Dan nanti kalau seandainya kita tidak mendengarkan, tidak mengindahkan panggilan Allah, seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini nanti di akhirat kerugian yang akan kita dapatkan. Ya. Jelas Allah katakan, bahkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita perbuat akan dibalas walaupun sebesar biji zarah. Para mufassir mengatakan besar biji zarah itu sama dengan biji bayam. Pernah kalian mencari biji bayam? Nah, kalau nama produksinya tahu, kalau tahunya punya buntu atau ada kakak di buntu. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Dan begitu pula keburukan itu akan Allah balas walaupun sebesar biji zarah. Sakete pun kesalahan yang kita lakukan di masa hidup kita di hati dunia, Allah akan meminta balasannya nanti. Akan awak bertanggungjawabkan nanti. Ya, makanya sholat adalah perkara yang tidak kecil. Sholat adalah perkara penentu nilai daripada ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ya, makanya sholat itu dari situ. Dari mana? Berarti ini apa katanya? Kau jawab ya. Ketika azan berkumandang misalnya, ada tak tergerak di hati kalian, artinya bergetar jiwa kalian, dan sehingga kalian langsung bergerak untuk menunaikan ibadah. Atau ada dua mungkin di antara kalian, tapi banyak yang tidak ada seperti itu. Yang perlu kalian ketahui adalah sesungguhnya hati kita itu telah tertutup. Nah, makanya jangan bermain-main dengan hati, jangan bermain-main dengan maksiat, jangan bermain-main dengan dosa yang kita lakukan. Sakete apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah akan kasih titik hitam menempel di hati awak. Nah, ketika tapi awak berbuat dosa, barangkali awak berbuat dosa selama awak mulai dari balik. Orang yang meninggalkan sholat itu berdosa tuh, apa kasih? Apalagi ketika menipu orang lain, pancari ke segala macamnya, barang titik hitam banyaknya sehingga menutupi ruangan hati. Makanya tak salah Pak sampaikan, hatiku bagaikan cermin. Kalau cermin itu tertutup dengan debu dan semakin tabah debu, tak akan masuk cahaya ke dalam ruangan. Maka begitu pula hati, semakin tabah
titik hitam dekalan kesalahan yang awak lakukan tadi, maka seperti itulah cahaya tidak akan masuk ke dalam jiwa awak, menyinari hati awak. Sehingga itu aku ketika azan berkumandang awak hanya sekedar mandangan di telinga senyum, tapi tak sampai masuk ke dalam kolom. Kue harus pahami nak. Dan makanya apa? Segera kita untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beristighfar kepada Allah, berbanyak istighfar dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kenapa? Karena dengan itulah kita bisa dapat melunakkan hati kita dan membersihkan hati kita. Coba saya lihat banyak orang kata tutup hati yang ini, tak tutup pintu hati gitu. Jadi karena apa? Dia banyak dosa nanti pague. Dan dikecian dosa keke tak dihitung oleh Allah, hitung. Makanya setiap kesalahan itu akan ada titik hitam. Itu tahu ya? Nah, makanya kadang-kadang banyak di antara orang ketika diberikan nasihat dari orang gaib, kadang-kadang awak memberontak. Padahal ama awak, nama ngandung awak, nama lain awak. Kadang-kadang orang gaib menasihati awak, itu memberontak dalam hati. Tidak terima, kenapa? Nasihat itu tidak masuk ke dalam jiwa itu. Terbatas, terhalang karena maksiat dan dosa yang kita lakukan, yang telah menutupi permukaan hati kita. Nah, makanya dari sekarang bulan Ramadan itu jadikanlah bulan di mana memperbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Masa muda, manfaatkanlah masa muda kepada hal-hal yang positif. Nah, apalagi kalian pasti punya cita-cita semuanya, ya kan? Ya persi punya cita-cita. Atau cita-cita awak bisa tapi sekolah kau laki ya langsung memang. Yang laki-laki pasti punya cerita, siapa cita-cita. Mungkin antara kalian ingin mana ingin membangkit bertambah-tambah. Ya. Apalagi ibu kalian mencari, ibu kalian mencari keadaan kayak kalian. Coba kalian pandang sekali-sekali kalian coba kalian pandang batu, pandang mana wajah orang kayak kalian tuh. Ba'a lelahnya, ba'a tetesan keringatnya, pandang lelah. Dulu orang kayak awak masih kue, kini lah mulai lamemua atau lah mulai. Dulu dalam kebanyakan dari masih takut, kini lah mulai membungkuk. Dulu matur masih tarang menampak, kini lah mulai gak kabur. Selanjutnya risiko awak untuk memotivasi dia. Kurang gaya itu salah satunya. Makanya moto dalam diri apa tuh? Apa moto hidup Pak? Bahagiakanlah orang tua, insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan. Kenapa? Ini Bapak berdasarkan dari Rasulullah, dalil hadis ridallahu fi ridho walidain. Ridho Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Artinya kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah maka Allah akan ridho. Tapi kalau kita jahat kepada orang tua kita sering membuat orang tua kita menangis, maka jangan harap Allah akan ridho dengan kehidupan kita. Kesuksesan pun tidak akan kita dapatkan.